Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE yang sudah ditetapkan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai yang ke-38. Tema dimerdekakan oleh anak Allah. Saudara-saudara, manusia di dunia ini telah dinudai dan dinajiskan oleh dosa karena kesombongan, tinggi hati, dan keangkuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk memerdekakan kita dari dosa, supaya tidak terbelenggu oleh dosa. Seperti saat ini sedang terjadi wabah virus corona, tentu ini merupakan teguran Tuhan untuk kita semua, supaya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau bertobat serta melakukan kehendak dan firman-Nya. Seperti nas hari ini yang mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkata-kata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, kita semua diarahkan pertama-tama kepada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus tentang pengikutnya, yakni orang-orang Yahudi yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebenarnya sulit bagi orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Orang-orang di Nazaret saja kecewa dan menolak Dia. Tetapi ada sekelompok orang Yahudi yang percaya kepadanya. Untuk menguatkan mereka, maka Ia memberi semacam tantangan kepada mereka tetap menjadi murid-muridnya. Mereka harus tetap berada di dalam firman-Nya. Yesus adalah firman hidup yang sudah tinggal bersama manusia. Yohanes 1 ayat 14. Tinggal di dalam firman adalah Yesus sendiri yang membantu mereka untuk mengetahui kebenaran. Tuhan Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus sebagai kebenaran akan memerdekakan mereka. Artinya, Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai kebenaran sejati, akan melepaskan mereka dari belenggu dosa dan kemalangan. Mereka akan merdeka sebagai anak-anak Allah. Hal yang sama terjadi juga dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Maka akan membuka pintu kemerdekaan Kristiani bagi kita bertumbuh di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, rupanya murid Yesus saat itu belum memahami maksud Yesus yang sebenarnya. Sebab itu mereka kembali menunjukkan kepada Abraham bahwa segala bangsa dan bapa kaum beriman. Mereka yakin mereka berasal dari keturunan Abraham dan Sarah, bukan dari Hagar, seorang hamba. Sebab itu mereka berpikir bahwa sejak awal mereka memang sudah menjadi orang merdeka, bukan budak. Padahal yang Yesus maksudkan adalah bahwa Ia akan memerdekakan mereka dari dosa dan salah. Jadi menjadi keturunan Abraham bukan jaminan 100% mereka mendapatkan keselamatan. Tapi mereka harus sadar diri sebagai orang yang berdosa, yang mengalami kemerdekaan sejati oleh pengorbanan Yesus Kristus. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya akan memerdekakan manusia dari dosa dan salah ini. Yesus memang melihat bahwa di antara mereka masih ada banyak yang menjadi hamba dosa yang perlu dimerdekakan oleh Yesus. Bahkan mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Tapi nyatanya mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka akan menutupi diri kepada Tuhan Yesus dari Injilnya. Dan mereka akan menutup kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus. Sebab itu Yesus menegur mereka yang memiliki niat untuk membunuh Yesus. Karena perkataan dan karya-karya Yesus di tengah-tengah mereka sebagai keturunan Abraham.
yang tidak berasal dari Allah. Mereka menjadi demikian karena firman tidak memperoleh tempat di dalam hidup mereka. Mereka menutup diri terhadap rencana Tuhan Allah, dan dengan demikian mereka tetap menjadi hamba-hamba dosa. Mereka belum menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara-saudara, melalui firman ini sangat memberikan menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah Tuhan yang menghendaki supaya kita semua tinggal di dalam firman-Nya. Dan dengan demikian kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Kita semua dapat menjadi murid-murid Kristus. Kalau kita bertobat dan menjadi akrab dan bersahabat dengan kebenaran Tuhan. Jadi murid Kristus adalah mau mendengar sabda, merenungkan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dan hidup di dalamnya. Dan berusaha untuk hidup suci di hadirat Tuhan. Bukan menjadi hamba dosa yang selalu melanggarkan akan kehendak dan firman-Nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi karena melalui kematian Yesus di kayu salib, memerdekakan kita dari belenggu dosa ini, maka jadilah sabda Tuhan sebagai penuntun yang menguduskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita menjadi orang percaya, patutlah bersyukur kepada Tuhan, kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga memperoleh pengampunan dan kemerdekaan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran roh di dalam kehidupan kita. Dilihat dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, dan hamba kebenaran. Jadi Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus sampai selama-lamanya, dan tidak berada di dalam belenggu dosa. Yang ketiga, sayangnya kita masih ada di antara manusia terbelenggu oleh perbuatan-perbuatan dosa, masih dibawa oleh tipu daya iblis dalam dunia ini, dikuasai rasa dendam, sakit hati, fitnah, kebencian, iri hati, kedengkian, dan lain sebagainya. Memang kita ini manusia tidak sempurna, pasti banyak kekurangan dan kelemahan yang kita jalani. Tapi janganlah kebenaran firman Tuhan itu kita abaikan dalam hidup ini. Melainkan firman Tuhan adalah menjadi kebenaran hidup kita yang sudah memerdekakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita sekarang ini dan sampai selamanya.